cek halo. Oke, saya adalah Sadam Naja Maulana. Hmm, akan menjelaskan tentang UAS psikologi terkait tentang baby blues. Nah, pertama-tama, eh, kelahiran seorang anak. Setiap manusia di muka bumi ini pasti senang apabila memiliki momongan atau memiliki seorang anak. Tapi dengan adanya seorang anak, ada tipe ibu yang mengalami tantangan tertentu dalam struktur interaksi keluarga. Nah, bagi seorang ibu yang melahirkan, peristiwa sangat membahagiakan tersebut akan menjadi peristiwa yang berat dan penuh tantangan serta kecemasan. Sehingga dapat dipahami bahwa mengapa hampir 70% ibu mengalami kesedihan atau sindrom baby blues setelah melahirkan. Sebagian besar ibu dapat segera pulih dan mencapai kestabilan, namun hanya 13% di antaranya yang akan mengalami depresi postpartum. Nah, lalu postpartum. Apa itu postpartum? Postpartum ini ditandai dengan gejala depresi, sedih, mudah menangis, mudah tersinggung. Nah, gejala tersebut akan mulai muncul setelah persalinan atau pada umumnya akan menghilang dalam waktu antara beberapa jam hingga 10 hari. Namun apabila beberapa minggu atau bulan kemudian dapat berkembang menjadi yang lebih berat lagi. Lalu pengertian postpartum. Postpartum adalah atau dapat dikatakan dengan postpartum blues adalah gangguan mood atau afek ringan. Sementara yang terjadi pada hari pertama hingga 10 hari setelah persalinan. Ditandai dengan tangisan singkat, perasaan kesepian atau ditolak sehingga merasakan bingung dan gelisah. Lalu fase. Fase ini adalah fase dependent atau mandiri. Nah, ibu membutuhkan perawatan dan penerimaan dari orang lain dan keinginan untuk bisa melakukan segala sesuatu secara mandiri. Ibu berespon dengan penuh semangat untuk memperoleh kesempatan belajar dan berlatih tentang cara perawatan bayi. Rupin menjelaskan keadaan ini sebagai fase tagging hold yang berlangsung kira-kira 10 harian. Lalu tanda-tanda dan gejala postpartum ini kurang lebih seperti yang telah dijelaskan saya tadi, yaitu murung, sedih, cemas, perubahan mood, dan mudah marah, serta pelupa. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi sindrom baby blues ini? Nah, ini ada beberapa psikoedukasi terkait dengan sindrom baby blues atau postpartum ini. Yang pertama dilakukan oleh perawat atau bidan yang menyalini, yaitu perannya sebagai pendidik dapat memberikan pengetahuan kepada ibu hamil atau ibu yang bersalin agar ibu mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan kepercayaan diri bahwa ibu mampu mengambil keputusan metode persalinan apa yang akan dipilih dan ibu tetap berfokus pada keselamatan ibu dan bayi. Nah, pendidikan yang diberikan antara lain pendidikan tentang adaptasi peran yang harus dilakukan seorang ibu setelah melahirkan, mengajarkan cara menyusui dan cara merawat bayi, serta menjelaskan pentingnya dukungan suami dalam perawatan ibu dan bayi. Lalu psikoedukasi yang kedua adalah konseling. Nah, apa itu konseling? Konseling dan psikoterapi ini memiliki arti yang sama, yaitu usaha menolong klien khususnya perorangan dalam mengatasi suatu problem psikologis yang mengganggu rasa kesejahteraan pribadinya. Nah, konseling ini merupakan proses yang melibatkan suatu interaksi antara seorang konselor dan seorang klien secara pribadi, dengan tujuan membantu klien mengubah tingkah lakunya sehingga mampu mencapai pemuasan aneka kebutuhan hidupnya secara memuaskan. Nah, sepertinya kurang lebih itu yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Apabila terdapat salah kata dan salah pengetikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.